Saya juga dari pribadi sendiri menjadi lebih dewasa, terus lebih bisa mengontrol emosi. Mobil, apartemen. Itu semua dari Smartfren ya? Iya, selama kerja di sini. Meike Cahyadi. Halo Kantor, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Kebalik, nggak apa-apa lah. Iya. Terakhir kita ketemu itu ya, hari Kamis 2 hari yang lalu ya? Iya. Bahas itu, apa namanya, SGS kamu yang low perform. Itu gimana sekarang? Untuk yang low perform sih sekarang sudah ada peningkatan. Sudah naik berarti Iya. ya? Oke. Kira-kira apa lagi yang kita bisa kerjakan supaya tambah naik? Mungkin lebih ke role play, Oke. terus mengulang product knowledge. Oh iya, oke. Nantilah kita atur ya. Tuh, siap. Oke. Jadi Meike Cahyadi ini adalah salah satu SGL ya di Smartfren Sulawesi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu SGL itu apa, SGL itu adalah salah satu tim leader ya, Iya. yang mengelola satu tim SGS. Berapa orang, Mei? 15 orang saat ini. 15 orang? Iya. Jadi kamu punya tim SGS saat ini 15 orang? 15 orang. Oh, banyak ya? Lumayan. Gimana jadi SGL? Capek nggak? Kalau capek sih ada, tapi lebih banyak ke merasa bangga dan bersyukur. Lebih banyak merasa bangga dan bersyukurnya, tapi pasti capek ya juga ya? Iya. Oke. Dari 15 orang itu berarti kamu harus monitor tiap hari? Tentu. Biasanya aktivitas kamu dari pagi itu mulai jam berapa? Bangun sih mulai dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh? Iya. Ngapain jam 4 subuh? Jam 4 subuh bangun, terus harus teleponin tim-tim ini. Oh, jadi berarti bangunin gitu ya? bangunin, memastikan mereka bangun. Terus jam 5 itu berangkat ke pasar. Kan itu kan jam 6 sampai ke pasar. Oke. Berarti selain jadi leader, kamu juga jadi ini ya? Alarm berjalan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu kalau ada SGS kayak gitu di telepon subuh-subuh, ada nggak yang langsung angkat atau ada yang ditelepon berkali-kali baru respon? Ada. Jadi ada yang memang ditelepon sudah bangun, ada juga yang masih angkat dengan nada-nada yang masih mengantuk. Itu kadang harus ditelepon 2 kali, karena kalau tidak bisa ketiduran lagi. Berarti ditelepon berkali-kali baru bisa ini ya. Tapi seru ya? Seru. Seru banget. Ini kamu jadi SGL sudah berapa lama? Kurang lebih dari 2018 ke 2021. Sudah kurang lebih 3 tahun. Iya, dari 3 tahun. 3 tahun itu berarti orangnya udah ganti-ganti atau itu terus yang kamu ini? Ganti-ganti. Ganti-ganti ya? Berarti ada yang masuk, ada yang keluar gitu Iya. ya? Umur udah berapa sih, Mei? 29 tahun. 29 tahun? Iya, agak berat sih sebut umur. Ya nggak apa-apa. 29 tahun ya? Iya. Kita beda sebulan. 29 tahun 1 bulan saya. Beberapa waktu yang lalu. Oke. Berarti awalnya Meike ini kamu udah kerja di Smartfren dari berapa lama sih? Dari 2015 2015. join ke Smartfren-nya. Oh, join di Smartfren pertama kali 2015. Ya. Itu sebagai apa dulu? Tadi kan SGL 2018 ya. Nah, 2015 itu sebagai apa pertama kali? Awalnya sebagai SGP, kurang lebih 1 tahunan. Oke. Terus SGS, dan sekarang SGL. Oke, berarti dari pertama sebagai SGP ya. SGP itu 2015, berarti waktu itu masih zaman-zaman handphone ya? Iya, masih jualan device. Apa nama mereka dulu itu? Andromax. Andromax. Iya. Wih, gila sih. Saya masih ada itu Andromax. Nah, dulu kamu SGP jualan handphone. Itu biasa dalam sehari kamu bisa jual berapa? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Wow, dengan harga paling murah waktu itu 499. 500. Kamu bisa jual lebih dari 10 Iya. satu hari. Mungkin memang tidak konsisten setiap harinya 10, tapi karena itu target, misalnya hari ini cuma 8, besok harus jual 12 untuk menutupi. Oh gitu ya. Ya tapi kalau sekarang kan kita lebih fokus jualan ke kartu aja ya berarti. Iya, kartu. Kartu perdana ya. Iya. Nah, ngomong soal kartu perdana, ya kamu kan tiap hari dengan tim kan jualan gitu ya. Kira-kira saat ini yang paling diminati atau paling banyak digemari oleh pelanggan kita itu produk Smartfren yang kartu apa sih? Saat ini sih Gokil Max dan Unlimited masih jadi produk andalan. Oh, Gokil Max ya dengan Unlimited ya. Iya. Itu paling murah sih ya, betul ya. Iya, paling murah. Dan Murah, kuotanya banyak. banyak. Oke. Nah, tadi kalau kita berbicara kamu memulai karir dari 2015 sebagai SGP. Iya. Itu memang sebelumnya kamu ada pengalaman kerja sebagai sales atau gimana?
Kalau pengalaman kerja sebelum di Smartfren itu tidak ada berkaitan dengan sales ataupun kooperator. Jadi dulu itu kerja aku cuman admin. Oh, sebelumnya admin. Ya. Oke. Jadi admin kan cuman di depan komputer Iya. gitu. Nah. Sangat berbeda sih dengan sales. Oh iya, betul juga sih. Nah, apa yang membuat kamu kemudian mengambil keputusan dari sebelumnya admin di depan komputer, mungkin di dalam ruangan terus setiap hari gitu kan? Kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk mengambil keputusan menjadi seorang sales waktu itu? Karena apa ya? Biasanya kan admin cuma dalam ruangan dan tertutup gitu, agak sepi. Sedangkan ngelihat orang yang kerja sebagai sales itu ada tantangan tersendiri karena mereka harus mobile ke lapangan, ketemu dengan banyak orang, ke tempat-tempat yang berbeda. Oke, berarti itu lebih kepada itu ya. Tapi kan kalau sales itu kan ada target. Iya. Nggak ini waktu itu nggak keberatan dengan target. Tidak. Tentu saja target sudah pasti ada dan itu menjadi tantangan tersendiri, bisa menantang diri sendiri. Teh suka tantangan ya? Suka. Iya, keren lah cewek kayak gini suka tantangan ya. Oke, nah waktu itu berarti pertama kali kamu masuk Smartfren sebagai SGP dan itu pengalaman pertama ya, karena sebelumnya kan kamu admin ya. Iya. Kemudian masuk di Smartfren langsung sebagai sales ya. Waktu itu kamu memulainya dari daerah mana? Kalau nggak salah sih Bulukumba ya? Iya, dari Bulukumba. Mulai dari Bulukumba. 2015. 2015. Itu kamu di Bulukumba dulu sebagai SGP Smartfren itu pertama kali berapa orang? Waktu itu di Bulukumba cuma sendiri. Cuma sendiri? Iya. Cuma sendiri ya waktu itu Iya, ya? cuma sendiri. Sekarang di Bulukumba kalau nggak salah itu SGS-nya itu ada kurang lebih 20-30 orang. Wow, udah banyak. Dan dulunya sendirian, Iya. sekarang sudah 30-an. Waduh, luar biasa ya perkembangannya ya berarti ya. Nah, setelah itu kan kamu mulainya pertama kali. Berarti kamu asli memang dari Bulukumba atau gimana? Bukan, lahirnya sih di Sengkang, tapi besar di Bulukumba. Oh, lahir Sengkang, besar di Bulukumba, sekarang di Makassar. Sekarang di Makassar. Oke, berarti kamu memang dari tapi kecil besarnya di Bulukumba. Bulukumba ya? Iya. Di Bulukumba. Nah, waktu kamu baru pertama kali masuk sebagai SGP di Smartfren waktu itu di daerah Bulukumba, kesulitan apa yang kamu dapatkan? Sebelumnya admin, masuk jadi sales. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Mungkin lebih ke rasa malu, melawan rasa malu. Melawan rasa malu, Iya. oke. Karena melakukan penawaran ke orang-orang yang kita kenal, karena kan besarnya di Bulukumba, jadi lebih banyak orang yang dikenal di situ. Jadi pas melakukan penawaran ke orang-orang yang dikenal, terus ya cuma rasa malu. Melawan rasa malu lah ya, karena sebelumnya mungkin keluarga, teman gitu ya, tiba-tiba kita datang ketemu mereka sebagai penjual gitu ya. Oke, tapi menarik sih sebetulnya ya kalau kita berbicara karir ya, mulai dari kamu sebagai SGP, kemudian SGS, kemudian SGL ya, berarti di sini memang ada jenjang karir yang kita bisa dapat ya seperti itu ya. Ada ya. Nah, selama 6 tahun otomatis kamu dalam bekerja itu ada tantangan dong. Ada. Nah, tantangannya apa aja kira-kira selama ini? Tantangannya sih paling lebih ke memastikan semua tim yang 15 orang ini semuanya produktif gitu. Karena dulu kan waktu zaman SGS itu cuman peduli sama diri sendiri, bagaimana diri sendiri sudah capai, rasanya sudah aman. Sedangkan kalau untuk sekarang harus memastikan 15 orang ini mencapai targetnya dan semuanya produktif, itu tantangan berat sih. Oke, dari dulu, dari yang sebelumnya memikirkan diri sendiri, sekarang harus memikirkan banyak orang. Nah, selain itu, tantangan apa lagi kira-kira selain memastikan tim kita semuanya produktif, capai target, kira-kira gimana? Apalagi kan sekarang lagi ini ya, apa namanya? Musim hujan kan? Nah, kemarin kan tuh ada beberapa hari yang lalu kan, tuh kalau nggak salah 3 hari tuh non-stop hujan, banjir pula di mana-mana. Itu gimana tuh? Kalau masalah itu sih, itu sebenarnya sudah biasa yang kita alami ya. Maksudnya ini bukan tahun pertama. Jadi hal seperti itu mungkin menjadi tantangan buat tim, karena mungkin ada tim yang joinnya itu bukan 2-3 tahun yang lalu, tapi baru join tahun ini. Iya. Jadi mereka harus mengalami tantangan melakukan penjualan di saat hujan dan banjir gitu. Tapi ya cuman memotivasi, membantu gitu apa kendalanya. Entah ada juga toko yang kebanjiran sehingga SGS ya bisa masuk toko, Atau ada juga yang jalanan ditutup karena banjir. Jadi kita hanya memotivasi bagaimana tim
melakukan penjualan ke orang-orang yang sedang menunggu banjir airnya surut gitu kan. Orang menunggu banjir surut, kita datang situ jualan. Oke, berarti cuaca gitu ya, banjir itu bukan bukan sesuatu yang bisa menghalangi seperti itu, tapi itu tantangannya. Pintar-pintar cari lihat peluang saja. Pintar-pintar lihat peluang yang ada. Oke. Itu kalau kita berbicara tantangan. Kalau misalnya nih suka duka pasti ada dong. Ada. Ceritain dong suka duka kamu selama kerja di Smartfren. Kalau suka duka sih, sukanya tentunya itu kalau misalnya tim mencapai target, terus kita mendapatkan insentif. Biasanya itu dari tim, biasanya kita ada kayak ngumpul-ngumpul setiap bulan setelah kita gajian atau setelah insentif cair kan, ngumpul-ngumpul, makan sama-sama. Gitu. Oke, itu sukanya ya. Berarti insentif pasti ada ya tiap bulan ya? Ada, aman. Makanya masih bertahan sampai sekarang. Saya belum pernah rasakan insentifnya soal SGS soalnya. Nanti setelah ini. Oke, itu sukanya. Dukanya ada nggak? Dukanya sih, misalnya melakukan penjualan. Iya. Waktu itu kayak melakukan penjualan di kompleks yang perumahan mewah. Itu kan ada security. Nah, jadi kita harus minta izin dulu sebelum masuk melakukan selling. Tapi kita diusir sama security. Sampai diusir gitu? Iya, diusir. Kenapa kira-kira diusir? Mungkin karena itu kan perumahan mewah. Jadi mungkin lebih ketat penjagaannya. Mungkin dilarang masuk jualan gitu ya. Berarti nggak jadi jualan di situ dong? Nggak jadi. Terus ada yang lebih menyedihkan nggak dari itu? Kalau lebih menyedihkan sih paling misalnya melakukan penjualan ke pasar kan. Pasar kan biasanya penjualnya kan itu aja. Nah, mungkin ada yang pernah merasa kecewa, pernah membeli sebuah produk ini kan dari orang lain mungkin. Terus kita datang melakukan penawaran kembali, jadinya mendapatkan penolakan atau mendapatkan maksudnya dikatain apa gitu. Tapi kan sales udah terbiasa ditolak. Iya, betul. Iya kan? Itu biasa sih kalau ditolak. Yang penting maju terus. Betul. Oke. Nah, itu ya selama sejak kamu jadi sales di Smartfren, pasti ada hal-hal lucu dong. Ada. Hal lucu juga ada. Jadi waktu itu melakukan penjualan juga ke door to door. Nah, jadi ada yang satu rumah itu anjingnya itu tidak diikat. Nah, jadi pas kita lakukan penjualan, itu kan anak-anak buka pagar, anjingnya lari keluar terus kita dikejar. Lari keliling kompleks karena dikejar sama anjing. Berarti sampai dikejar anjing seperti itu ya? Seru sih. Tapi nggak ada yang kegigit kan? Belum. Jangan sampai ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pekerjaan kamu yang sudah sekitar 6 tahun ini, sejauh ini prestasi apa sih yang sudah kamu bisa capai di sini? Prestasi tertinggi yang sudah kamu bisa raih seperti itu yang mungkin membuat kamu bangga seperti itu. Ada prestasi nggak yang sudah kamu capai sejauh ini? Untuk prestasi yang dicapai sih untuk sebagai SGL, saya sudah maksudnya sangat-sangat bersyukur sekali menjadi SGL. Dan seperti yang misalnya saya kadang melihat orang lain yang membutuhkan pekerjaan atau misalnya lihat orang lain di jalanan atau mungkin keluarga atau teman ada yang belum mendapatkan pekerjaan, itu membuat saya merasa sangat bersyukur dengan apa yang saya capai sekarang. Ya, kamu bangga ya dengan pekerjaan ini? Sangat bangga. Ya, karena melihat orang di luar sana banyak mungkin yang butuh pekerjaan, ya. Dan sebetulnya mungkin banyak yang mau berada di posisi saat ini. Nah, kira-kira apa aja yang sudah kamu rasakan? Apa saja perubahan yang sudah kamu dapat selama bekerja di Smartfren sampai saat ini? Perubahan yang saya rasakan sih, saya juga dari pribadi sendiri menjadi lebih dewasa, terus lebih bisa mengontrol emosi, kurang lebih seperti itu. Ada nggak yang ini kan pasti kita kerja kan ada tadi kan ngomong ada insentif gitu kan, terus apa yang sudah kamu dapat seperti itu? Apa yang sudah kamu dapat ya dari penghasilan kamu selama kerja di Smartfren? Mungkin yang kamu bisa lihat sehari-hari hasilnya apa sih? Kalau ini selama 6 tahun, puji Tuhan sih sekarang sudah bisa punya kendaraan sendiri. Sudah punya kendaraan ya? Roda 2 atau roda 4?
Roda 4 sih, karena nggak Wih. bisa bawa roda 2. Mobil. Ya, Nah, naik ini. bisa, tapi jalan nggak Iya kan? bisa. Keren kan? Nggak bisa bawa motor, langsung beli mobil. Mobilnya hasil dari Smartfren? Iya. Oke, terus apa lagi? Tempat tinggal juga sudah ada. Rumah atau apartemen? Apartemen. Oh, yang di sini ya? Iya, boleh jalan-jalan Pak ke sana. Iya. Tuh, SGL. Ya, mobil, apartemen. Itu semua dari Smartfren ya? Iya, selama kerja di sini. Oke, terus? Kebanggaannya tuh karena orang tua kan di Bulukumba, gitu kan. Mama kan di Bulukumba. Jadi di Makassar itu tinggal sendiri, dan karena sudah punya apartemen, sudah punya tempat tinggal sendiri, jadi Mama datang ke sini gitu, tinggal di tempat. Tinggal di tempat di apartemen itu ya? Jadi merasa bangga. Merasa bangga karena sudah bisa memfasilitasi orang tua dari hasil kerja di Smartfren. Berarti kalau kita kerja di Smartfren itu sebetulnya enak ya? Enak. Dapat apa aja sih kalau kerja di Smartfren selain gaji, apalagi gitu? Jadi untuk teman-teman mungkin di luar sana banyak yang mau join atau mungkin masih merasa ragu, merasa malu-malu atau apa. Buat teman-teman nggak usah merasa malu, nggak usah merasa ragu, kalian bisa join karena menurutku tuh Smartfren jenjang karirnya ada dan gaji pokok ada, usaha yang kita lakukan di sini tuh akan ada hasilnya karena insentif juga ada. Oke, berarti selain gaji, insentif juga, jenjang karir juga ada, luar biasa lah ya. Karena sudah terbukti Sudah sama diri terbukti sendiri. ini, sudah merasakan juga kan, dan sudah menikmati lah sekarang ya. Oke, kira-kira sejauh ini kan kamu udah naik tiga tingkatan lah ceritanya, SGP, SGS, SGL. Kira-kira kamu masih punya mimpi nggak? Apalagi yang harus kamu dapat di Smartfren? Mungkin dari karir tadi. Kalau untuk sekarang sangat bersyukur dengan menjadi SGL, terus masih banyak yang saya rasa harus memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya memang ada rezekinya bisa lebih dari SGL, kenapa tidak? Oke, kenapa tidak? Gas terus ya? Iya, gaspol. Oke. Tapi sambil menunggu itu ya maksimalkan yang kita kerjakan sekarang. Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang mungkin kan saat ini banyak teman-teman kita yang SGS atau mungkin banyak teman-teman juga yang masih sementara cari pekerjaan seperti itu. Kira-kira apa pesan yang Meike bisa sampaikan ke mereka? Untuk teman-teman yang mungkin belum join ke Smartfren, seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa tanpa ragu untuk memasukkan lamaran untuk join bersama kita kan. Terus untuk teman-teman yang sudah join di Smartfren, mungkin teman-teman bisa SGS maupun SGL, itu teman-teman bisa sangat bersyukur dan bangga karena tempat ini banyak yang incar gitu. Banyak orang yang mau di posisi kita. Jadi karena kita sudah berada di posisi ini, mari kita bekerja keras, memaksimalkan semampu kita dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Oke, jadi jaga kepercayaan dan lakukan yang terbaik. Itu kurang lebih ya? Betul. Oke, masih ada? Sudah kayaknya. Sudah? Iya. Oke, itu aja ya. Oke, Meike, thank you sudah main ke studio kita. Thank you untuk sharingnya sore hari ini. Ya, sukses terus. Siap. Dan mudah-mudahan karirnya makin cemerlang bersama Smartfren. Amin.